Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi merasa bingung harus berkata apa. Kata-kata terasa kering, hati terasa kosong, dan beban hidup begitu berat hingga kita hanya bisa diam. Syukurlah kita tidak berdoa sendirian. Ada penolong ilahi, yaitu Roh Kudus, yang menolong kita dalam kelemahan kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26-27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Renungan ini akan menolong kita memahami bahwa doa bukan hanya soal kata-kata indah atau kalimat panjang. Doa sejati adalah karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Mari kita renungkan 3 hal penting dari ayat ini. Pertama, Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Kita sering merasa tidak layak, tidak kuat, bahkan tidak tahu harus berkata apa dalam doa. Namun justru di saat itulah Roh Kudus datang sebagai penolong. Ia tidak menunggu kita kuat untuk berdoa, Ia hadir ketika kita lemah. Doa dalam Roh bukan berarti doa yang keras atau panjang, melainkan doa yang dibimbing oleh Roh Kudus, bahkan dalam keheningan. Kedua, Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Ada kalanya air mata adalah doa kita. Keluhan hati, pergumulan batin, jeritan yang tak terdengar, semuanya dapat dibawa kepada Allah oleh Roh Kudus. Ini memberi penghiburan. Bahkan ketika kita tidak mampu berdoa secara verbal, Roh Kudus menerjemahkan isi hati kita kepada Bapa. Ketiga, doa dalam Roh selalu sejalan dengan kehendak Allah. Doa yang sejati bukan hanya menyuarakan keinginan kita, tetapi juga menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak hanya menyampaikan doa-doa kita, Ia juga memurnikan dan menyelaraskan supaya kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Doa dalam Roh adalah doa yang menghasilkan damai. Karena kita tahu meski tidak semua dikabulkan, semua didoakan dengan benar oleh Roh Kudus. Saudaraku, jangan takut jika saudara merasa tidak pandai berdoa. Jangan menyerah jika saudara hanya bisa berdoa dengan air mata. Roh Kudus hadir di sana, mewakili saudara, menopang saudara, dan menyampaikan isi hati saudara. Biarlah kita makin bergantung kepada pimpinan Roh dalam hidup doa kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau mengenal hati kami lebih dari kami sendiri. Di saat kami lemah dan tidak tahu harus berdoa apa, Engkau hadir sebagai penolong dan penerjemah doa kami. Ajarlah kami berdoa bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pimpinan-Mu yang lembut, sehingga doa kami menyenangkan hati Bapa dan membawa kami semakin dekat padanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin.